Sementara sunat itu yang jelas-jelas dicontohkan oleh Nabi. Nabi sering melakukan itu dan ditampakkan. Ini perbedaan antara sunat dan mandub, mustahabun, nafal, tatawwu dan sebagainya. Ini yang dipuji. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang banyak dipuji dan yang banyak memuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Tayamum itu merupakan satu kekhususan yang hanya dimiliki oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wudhu, ada sahabat yang mengucapkan salam, Rasulullah tidak segera menjawab, ingin mengajarkan jangan sampai menjeda waktu wudhu kita dengan sesuatu yang lain. Bahkan untuk menjawab salam pun Rasulullah menunda. Setelah selesai wudhu, baru Rasulullah menjawab salam sang sahabat. Ini al-muwalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang tayamum, hakikat dan makna tayamum, dan bahwasanya tayamum itu termasuk berkah dari hilangnya kalung Sayyidah Aisyah. Itu berkahnya kalung hilang, akhirnya tayamum. Karena sahabat yang mencari kalungnya Sayyidah Aisyah keburu datang waktu sholat, lantas mau wudhu, nggak ada air, masih belum ada keterangan tentang tayamum, hanya sholat saja seadanya. Lantas mereka melapor ke Rasulullah, kami tadi sholat ya Rasulullah, mau wudhu nggak ada air. Ya sudah, kami sholat tanpa bersesuci. Setelah itu turunlah ayat tentang wudhu dan tayamum. Itu salah satu hakikat tayamum, berkah dari Sayyidah Aisyah. Yang kedua, hakikat tayamum juga at-tayammumu min khosaisil ummatil muhammadiyati. Tayamum itu merupakan satu kekhususan yang hanya dimiliki oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya umat-umat sebelumnya nggak ada istilah tayamum. Bahkan wudhu itu juga adalah satu ilmun tauqifiyun, ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah untuk kita umat Rasulullah. Begitu juga dengan tayamum. Di sini ditegaskan at-tayammumu min khosaisil ummatil muhammadiyati. An Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, u'titu malam yu'to ahadun minal anbiya'i. U'titu telah diberikan siapa aku, ma pada apa-apa, lam yu'to yang tidak diberikan, ahadun siapa seorang pun, minal anbiya'i dari para nabi.
Ini ketegasan dari Rasulullah. Jadi saya ini diberikan sesuatu atau beberapa hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu? Yang pertama, nusirtu birru'bi. Telah dimenangkan siapa aku birru'bi, atas rasa takut. Jadi Rasulullah di sini maksudnya nusirtu birru'bi, sudah tidak punya rasa takut. Dan yang kedua, wa u'titu mafatihal ardi, dan aku diberikan pada kunci-kunci bumi. Di sini maksudnya mafatihul ardi itu mendapatkan izin bisa memperoleh semua kebaikan di bumi. Jadi Rasulullah mendapatkan izin khusus dari Allah untuk mendapatkan semua hal kebaikan di bumi. Ini yang dimaksud wa utitu mafatihal ardi. Yang ketiga, wasumitu Ahmadu, dan saya diberi nama Ahmad, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi Isa bahwa mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Apa sih maknanya Ahmad itu? Ada Ahmad, ada Muhammad. Ahmad itu adalah isim mubalaghah dari Hamid. Sementara Muhammad itu adalah isim mubalaghah dari Mahmud. Hamid orang yang memuji. Mahmud orang yang dipuji. Ahmad sebagai isim mubalaghah dari Hamid, makna Ahmad itu adalah orang yang selalu atau banyak memuji. Sementara Muhammad sebagai isim mubalaghah dari Mahmud, maknanya adalah yang banyak dipuji. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang banyak dipuji dan yang banyak memuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah menyatakan nabi yang lain tidak ada yang dijulukin sebagai Ahmad. Hanya saya yang dijulukin sebagai Ahmad. Itu yang ketiga. Yang keempat, waju'ilah, dan dijadikan liya bagiku, dan tentunya juga bagi umat Rasulullah, at-turabu, apa tanah, tohuron, sebagai satu yang suci, sebagai hal yang suci, dan bisa juga mensucikan. Waju'ilat ummati khairul umami, dan telah dijadikan ummati, siapa umatku, dijadikan khairul umami, sebagai umat yang paling baik di antara semua umat yang ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada bedanya, mau yang mancung, mau yang pesek, mau yang Arab, mau yang Ajam, sama-sama umat Rasul. Dan itu menjadi kebanggaan khusus. Ini waju'ilat ummati khairul umami. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Hadal hadisu, adapun hadis ini, qad sarraha bisti'malit turab fit tayammumi. Qad sarraha, telah menyatakan apa hadis, bisti'malit turab, pada kebolehannya menggunakan debu atau tanah, fit tayammumi, dalam bertayamum. Li'annahu, karena sesungguhnya turab afdoluha, jadi paling utamanya penggunaan itu. Walakin fi riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu,
Akan tetapi dalam riwayat hadis dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoi, wajuilat, dan dijadikan lana bagi kami al-ardu, apa bumi, kulluha, semuanya hamparan bumi itu masjidan, sebagai tempat untuk bersujud. Artinya boleh kita dimanapun di seluruh hamparan bumi ini untuk melaksanakan sholat. Tidak dibatasi di masjid, tidak dibatasi di tempat-tempat yang sudah khusus untuk sholat, musola, surau, tidak. Dimanapun bumi kita berada, di sana kita boleh mendirikan sholat. Waju'ilat turbatuha lana tohuron. Waju'ilat, dan dijadikan turbatuha, apa debunya bumi, lana bagi kami umat Rasulullah, tohuron, sebagai suatu yang suci. Idza lam najidil ma'a, kalau kita tidak mendapatkan air. Rawaha Muslim, telah meriwayatkan pada riwayat ini Muslim. Siapa? Imam Muslim. Fabayyana, maka menjelaskan apa hadis, jawaza istimali kulli ma kana min turbatil ardi karomlin. Fabayyana, maka menjelaskan apa hadis, jawaza, pada kebolehan, istimali kulli ma, kebolehan menggunakan segala apa-apa atau menggunakan segala sesuatu, karena ada apa ma min turbatil ardi, yang termasuk dari cakupan tanah bumi, karomlin, seperti pasir, boleh. Wahajarin, juga batu juga boleh. Wajassin ala halatihi lam yutbakh bin nar, yaitu pokoknya segala seperti di sini kan ada debunya, segala sesuatunya itu bisa dipakai. Ala halatihi, bagaimanapun keadaannya, selama belum dimasak dengan api, lam yutbakh bin nar. Wa ma'danin, juga logam, fi urukihi, logam yang belum terolah, illa az-zahab wal fiddah, kecuali emas atau perak. Bahkan di pesawat pun itu pasti ada debunya, bisa dipakai pokoknya. Itu boleh. Wa yajuzu tayammumu 'alal malhi wal hadid. Wa yajuzu, dan boleh, at-tayammumu, apa bertayamum, 'alal milhi, di atasannya, bagian atasannya garam, wal hadidi, dan bagian atasannya besi, warrohomi, dan juga bagian atasannya marmer, wahwa ala halatihi, wahwa, dan adapun tayamum itu ala halatihi, dan melakukan tayamum sebagaimana yang sudah kita ketahui caranya. Wa ma jamada ala wajhil ardi awil bahri min taljin. Wa ma jamada, dan apa-apa jamada yang mengeras, ala wajhil ardi, di atas bumi, di atas tanah, awil bahri, atau di atas lautan, min taljin, dari salju, es, di kutub namanya. Segala sesuatu yang ada kandungan debunya itu, dimanapun boleh digunakan untuk bertayam. Yang jelas kita meyakini tidak terkena najis. Sama juga di sini dikatakan di mana saja kita boleh sholat. Yang penting ada lapangan atau ada hak tempat yang cukup. Boleh di semua tempat itu untuk bersujud, boleh dijadikan masjid, maksudnya untuk bersujud, selama tidak terkena najis. Qala ta'ala, Allah berfirman, fatayammamu,
maka bertayamumlah kalian so'idan dengan tanah atau debu thayyiban yang baik. Wa minal ma'lum, dan sebagaimana diketahui, annal khosyaba, bahwasanya kayu itu, wal hasisa, dan rumput atau ilalang, wazujaja, dan kaca, laisu, bukanlah kayu, rumput, ilalang, dan kaca itu bisoidin, bukanlah termasuk debu atau tanah. Wasoidu, dan adapun debu itu, huwa, adapun debu, kullu ma soida alal ardi min jinsiha, segala sesuatu soida yang naik atau berada di atasnya dataran atau tanah, min jinsiha, dari sejenisnya. Nah, seperti ini di sini kan, nah, ini ada debu, nah, itu juga termasuk soid. Di sini juga, nah, ini soid. Itu tentang penjelasan bahwasanya tayamum itu merupakan satu kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah dan umat Rasulullah. Faraidut tayammumi, fardu-fardunya tayamum. Al-ula, niyatun indad darbatil ula. Yang pertama adalah niat indad darbatil ula, dalam atau ketika pertama kali ketupan atau dalam gerakan pertama. Niatnya gimana gerakan pertama kita? Nawaitu tayammum al-istibah. Ini kan gerakan pertama kita mulai tayammum kan ketika mengambil tanah. Nawaitu tayammum al-istibah di sholat. Tuh. Niat itu maksudnya indah ad-darbatul ula. Fardu yang kedua, ad-darbatul ula. Gerakan pertama itu sendiri merupakan faraidut tayammum. Dan yang ketiga, ta'mimu mashil wajhi wa yadayhi. Ta'mimu, meratakan, mashil wajhi, apa, mengusap wajah, wa yadayhi, dan kedua tangan, likau'aihi, sampai dua siku tangan. Ini sikunya, likau'aihi, sampai dua siku tangan, ma'atakhlili asobihi, sambil menyela-nyela jari jemarinya, wanaz'i khatimihil ma'dzun fihi, wanaz'i khatimihi, dan melepas cincin al-ma'dzuni, yang diizinkan. Artinya karena ada cincin yang tidak boleh. Kita tahu itu kalau laki-laki nggak boleh pakai emas dan sebagainya. Perempuan boleh pakai emas, tapi ketika tayammum dilepas. Jadi ma'anaz'i khatimi al-ma'dun fihi, walau wasi'an, meskipun lihat, meskipun cincinnya ini besar, kemudian bisa dibuka begini, dibuka saja, ya, beda dengan air karena ini debu. Was-so'idut tohir, termasuk fardu tayammum as-so'id at-tohir. Nah, ini memastikan sucinya debu. Termasuk fardu tayammum juga al-mualah. Mualah itu berkesinambungan atau berurutan. Setelahnya wajah, tangan. Jangan tangan dulu kemudian wajah. Al-mualah baina ajza'ihi, berkesinambungan atau berurutan di antara bagian-bagian tayamum. Fala yafsilu baina faraidihi biwaqtin tawilin,
Fala yafsilu, maka tiadalah yafsilu memisahkan baina faraidihi, di antara fardu-fardunya tayamum ini, biwaktin tolibin, dengan jeda waktu yang panjang, arfan, padahal tahu. Contohnya, lihat, mau tayamum, setelah wajah, kemudian ada telepon, ada telepon, gak diterusin, nerima telepon dulu, ngomong sampai 10 menit, baru diterusin tangan. Nah, itu nggak boleh, ya. Ini yang dimaksud mualah, itu seperti itu, berkesinambungan, tidak terjeda dengan sesuatu apapun hingga waktunya itu lama. Bahkan Rasulullah mencontohkan ketika wudhu, ada sahabat yang menjawab salam, yang mengucapkan salam, Rasulullah tidak segera menjawab, karena pasti Rasulullah ingin mengajarkan jangan sampai menjeda waktu wudhu kita dengan sesuatu yang lain. Bahkan untuk menjawab salam pun Rasulullah menunda. Setelah selesai wudhu, baru Rasulullah menjawab salam sang sahabat. Itu salam ya. Yang jawabannya itu merupakan satu kewajiban. Apalagi cuman hal-hal yang lainnya. Ini al-muwalah. Sunanuhu, sunnah-sunnahnya tayamum, tartibu faraidihi, itu kesunatan tayamum adalah tertib dalam menjalankan fardu-fardu tayamum. Yang kedua, ad-darbatu tsaniyah liyadaihi ilal mirfaqain, gerakan yang kedua, liyadaini ilal mirfaqain, untuk dua tangan sampai dua situ. Jadi lihat, ad-darbatul ula itu ya sekali ya, begini, ini sekali. Nah, jadi sunat lagi berarti, dianu lagi dua kali. Tapi setelah nganu debu lagi sampai dua kali, itu sunat. Di sini cuma ada dua ya. Kalau wudu itu sunatnya taslis sampai 3 kali basuhan. Kalau tayamum cuma 2 gerakan, itu sunat. Mandubatuhu, adapun hal-hal yang mustahabbah di dalam tayamum, tasmiyatun. Yang pertama tasmiyah. Bagaimana tasmiyahnya? Masih ingat? Bismillahi walhamdulillah. Ini bukan bacaan niat nih ya. Niat wudhu, niat tayamum lain dengan tasmiyahnya. Bismillahi walhamdulillah. Kalian wudhu sudah menerapin ini enggak? Kalau wudhu sudah pakai bismillahi walhamdulillah? Alhamdulillah. Itu yang pertama, mustahabbah tasmiyah. Yang kedua, sumtun. Apa sumtun itu? Diam, tidak bicara. Sama wudhu juga begitu. Yang ketiga, istiqbalu kiblatin, menghadap kiblat. Yang keempat, takdimul yumna, sama mendahulukan yang kanan. Yang kelima, nafkhu ma'allaka bil yadain mimma zada min turab. Debunya banyak sekali. Debunya banyak sekali, kemudian sampai banyak sekali anunya, sisa debunya. Nah, itu disunatkan jangan dibiarkan sisa-sisa debu tayamum kita ini lengket kelamaan. Di sini ada sunanut tayamum, ada mandubatut tayamum. Mungkin kita bertanya, apa sih bedanya antara sunat-sunatnya tayamum dengan mandubatut tayamum? Ada keterangan di sini sedikit. Antara as-sunnah, al-mandubah, al-mustahabbah, an-naflu. Semua itu maknanya sunat kalau bahasa Indonesia. La farqa baina tilkal mustalahati. Enggak ada bedanya antara istilah-istilah tersebut. Qalu, para ulama mengatakan,
kullu ma ja'al amru bihi la ala sabilil fardi wal ilzam fahuwa sunnah. Semua atau segala hal yang dibawa oleh Rasulullah, semua ajaran Rasulullah yang bukan dalam ranah wajib, maka itu bermakna sunat atau mandubah atau mustahabbah atau fadilah atau tatawwu. Itu sama maknanya. Sunnatun, mandubatun, mustahabbatun, fadilatun, tatawwu'un, itu semuanya sama. Wa ba'duhum yufarriqunaha, tapi ada sebagian ulama yang membedakan istilah-istilah ini. Jadi ada ulama yang menyatakan sama saja itu, mau mandub, mau sunnah, tatawwu, mau mustahabun, sama maknanya. Tapi ada ulama yang membedakan itu. As-sunnah, kata sebagian ulama, ma fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dawama alaihi wa adharahu. Sunnat itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan ditampakkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengkontinyukan itu dan ditampakkan. Sementara mandub, al-mandub wal mustahabbu wan nafl, itu adalah ma fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuwadibu alaihi walam yudhirhu. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mewajibkan itu, artinya tidak melakukannya secara kontinu dan tidak menampakkan itu. Tidak menampakkan itu. Itu adalah mustahabun atau naflun atau mandub. Sementara sunat itu yang jelas-jelas dicontohkan oleh Nabi. Nabi sering melakukan itu dan ditampakkan. Ini perbedaan antara sunat dan mandub, mustahabun, nafl, tatawwu dan sebagainya. Ini anak-anakku sekalian rahmatullah, saya kira cukup dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Al-Fatihah.